Selamat datang di Desa Wisata Jamu Kiringan. Warisan budaya turun-temurun dilestarikan dengan penuh kebanggaan di desa ini. Dengan proses yang sederhana dan rasa rempah Indonesia, setiap tegukan jamu membawa kenikmatan dan manfaat alami. Nikmati pengalaman tradisi yang menyegarkan di Desa Kiringan. Desa Wisata Jamu Kiringan itu dapat SK-nya 2016. Tapi sebelum dapat SK sudah istilahnya sudah menerima tamu sejak 2012. Berarti kayak semacam gimana ya, yo kental lah, belum dapat kekancingan sudah berani action kayak gitu. Nah, baru setelah 12, 13, 14, 15, 16 baru dapat SK dari Dinas Pariwisata. Ceritanya kan saya cuma duduk-duduk di sini ya, duduk-duduk di teras. Ada semacam dari Biro Pariwisata, Bu, saya mau ada tamu tak ajak berkunjung di sini, satu bis, itu ibu-ibu, satu ibunya berapa gitu. Belum tahu, belum bisa ya coba sini nomor teleponnya kamu gitu. Terus masuk kita waktu itu, terus ditinggalin nomor telepon, terus aku sama ibu-ibu pengrajin jamu sini yang bergabung di dalam koperasi Seruni Putih, berani enggak nerima tamu satu bis gitu ya, sekitar 40-50 ribu. Terus berapa Bu uangnya? Itu 10 ribu ya, 10 ribu. Ternyata 10 ribu itu kita teman-teman itu nggak dapat apa-apa, cuman kembali ke pengunjung kayak gitu. Loh Bu, kok awake dhewe retok apa-apa kayak gitu. Kita kok nggak dapat apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, wong kita masih mau belajar kok. Kita cari nama itu kan kita butuh perjuangan, butuh apa ya, butuh berjalan. Nanti berjalannya waktu, kalau kita sudah ada namanya, kita tinggal berapapun bisa kayak gitu. Terus akhirnya dinaikkan berapa ya itu, di atas 10 ribu. Nah, ternyata itu juga masih young. Katakanlah yang menerima itu, Bu, lah gimana kok kita nggak dapat hasil? Ya nggak apa-apa, kita berjuang dulu, kita cari nama dulu, kita posting nama dulu. Oh ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Setelah itu ditetapkan sebagai itu satu produk desa wisata. Misalnya pemaparan materi 15.000, welcome drink 5.000, wajib hukumnya kalau belajar di sini itu minum jamu 5.000 gitu. Terus nanti pemaparan materi 15.000, diajarkan ilmu kesehatan dan sembari mengenali sekilas info dusun Kiringan di setelkan video kayak gitu. Terus belajar tanaman dulu, ke tanaman itu yang dibuat klasifikasi. Tanaman hias memang untuk obat, tanaman sayur dan buah untuk obat, tanaman memang ini tanaman obat untuk obat, terus tanaman liar untuk obat kayak gitu. Itu 15.000, jalan-jalan 15.000. Terus paket jamunya membuat satu resep itu 15.000. Itu masih dibuat standar minimal. Misalnya kalau ada siswa yang berkunjung di sini, jumlah 10 juga diterima, jumlah 15 juga diterima, tapi kamu harus membayar 20 orang. Jadi 20. Misalnya katakanlah yang diambil welcome drink ya, welcome drink sama katakanlah yang standar minimal saja 20.000. Welcome drink sama belajar buat jamu, pemaparan materi nggak usah, terus sama ilmu kesehatan nggak usah. Jadi cuma 20.000 toh. 20.000 kali 20 berarti 400.000 gitu. Walaupun yang datang cuma 10 atau 12 atau 13 atau 15, ya bayarnya 20. Waktu itu ada dari SD Sompo 14 orang. Kamu mau nggak membayar sejumlah 20 orang? Gurunya free. Akhirnya mau juga kayak gitu. Kalau misalnya 15 kali
pengunjung 20.000 kali pengunjung 15 cuma dapat 300, kita yom juga kayak gitu. Ya itu sudah pakai analisa ekonomi gitu, seperti itu. Ada karena kan kita juga tidak monoton, toh harus mengembangkan produk layanan juga itu yang IT, padahal kita yang tua-tua kan gaptek ya. Tanpa peran serta anak-anak muda saya kira nggak maju lah gitu. Majunya karena peran serta generasi muda. Unoy Mandiri adalah salah satu rumah produksi jamu di Desa Wisata Jamu Kiringan yang telah sukses dan memiliki berbagai penghargaan. Tak hanya itu, rumah produksi Unoy juga memiliki berbagai varian rasa jamu dan kemasan yang siap jual. Karena jamu itu kan identiknya pahit. Nah, saya itu berinovasi supaya anak-anak muda sekarang itu juga suka jamu, karena orang kenal bahasa jamu itu udah ngeri, udah pahit. Nah, saya jadi berinovasi bikin jamu yang serbuk, mudah dibawa kemana saja, awet lebih dari 1 tahun. Terus dia itu kalau buat oleh-oleh nggak gampang basi. Nah, terus saya juga bikin jamu yang inovasinya seperti selai, yang biasanya remaja putri yang nggak suka dengan jamu itu biar suka, karena yang selai yang saya buat itu selai kunyit asem. Biasanya remaja putri itu susah cari jamu dan susah minum jamu. Kalau kunyit asem itu kan manfaatnya buat nyeri haid. Nah, saya bikin jamu tapi tidak diminum, tapi bisa dimakan atau kue kesukaan pembeli. Jamu gendongnya kan kalau biasanya di daerah lain itu jamu gendongnya itu udah berbentuk botol dan tidak diracik di tempat, tapi kalau jamu Kiringan itu diracik di tempat. Jadi apa maunya pembeli diracik di tempat. Jadi kita jualannya itu berupa pasta gitu kalau yang jamu di sini gitu. Harapan saya itu Desa Kiringan akan lebih maju, dan karena kan selama ini yang mengelola desa wisata itu pengrajin jamu dan bukan pemuda. Jadi mau saya itu desa wisata itu dikelola oleh pemuda. Jadi biar ada generasi penerus jadi kemajuannya. Kalau teknologi, kalau yang udah tua itu pasti nggak paham IT dan sebagainya, kan masih kurang dengan promosi. Tapi kalau yang muda-muda itu harapan saya beliau yang masih sekolah itu mau belajar dan mau ikut bergabung di desa wisata, karena selama ini kan yang mengelola desa wisata itu yang udah tua-tua, kan kita terbatas promosi. Dan saya sangat berharap jamu itu bisa dibudayakan atau dikenalkan oleh kalangan dari PAUD, TK, SD, SMA sampai mahasiswa. Jadi nggak cuma orang-orang tua saja yang kenal jamu, tapi semua kalangan bisa mengenal jamu. Desa Wisata Jamu Kiringan memiliki sejarah unik dan inovasi dalam perkembangan jamu, sehingga menjadikan desa wisata edukasi terbesar di Yogyakarta. Meskipun demikian, desa ini menghadapi tantangan dalam melibatkan masyarakat, terutama anak muda, untuk mengelola media digital. Banyak orang tua yang kesulitan dengan teknologi, sehingga anak muda diharapkan dapat membantu mengelola media digital dan memperluas promosi desa. Dengan peran serta anak muda, diharapkan desa ini terus berkembang dan sangat maju.